Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran mata pelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bersama Ibu Ana akan membahas mengenai bab 4, keseimbangan pasar dan struktur pasar. Mengenai pasar. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas oleh ibu-ibu dan bapak-bapak magang Unpas mengenai pasar, mulai dari pengertian dan syarat pasar, fungsi dan peranan pasar, hingga pada macam-macam pasar. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai struktur pasar. Apa saja sih sebenarnya jenis-jenis sebuah pasar itu sendiri, atau struktur-strukturnya itu seperti apa saja sih? Nah, kita akan bahas mengenai struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Nah, misalnya barang mereka cocoknya untuk udara dingin. Nah, berarti mereka akan menjualnya atau memasarkannya di daerah puncak. Banyaknya perusahaan dalam industri mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Tentu saja ya, peranan iklan dalam kegiatan industri akan berpengaruh terhadap penjualan suatu barang yang akan kita jualkan. Dimana dengan ada iklan, orang-orang tahu mengenai produk yang kita jual. Dalam struktur pasar terdapat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna lebih kepada struktur pasar paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal dalam efisiensinya. Nah, dalam pengertiannya itu sendiri, pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen serta konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah yang pertama terdapat banyak penjual atau perusahaan dan pembeli. Mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Nah, harga di pasar itu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya, barang-barang yang diperdagangkan homogen atau serupa. Nah, artinya itu tidak dapat dibedakan produk terlihat identik. Nah, produsen tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A atau produsen B. Selanjutnya, setiap perusahaan bebas keluar atau masuk. Nah, maksudnya bebas keluar atau masuk ini diberikan contoh seperti jika industri dalam pasar ini mendapatkan keuntungan yang besar, banyak perusahaan yang baru yang akan ikut masuk ke pasar. Begitu pula sebaliknya, jika industri tersebut mengalami kerugian, maka beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar. Tidak ada batasan dan hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar ini. Nah, selanjutnya ciri-cirinya, pembeli mengetahui kondisi pasar. Gimana sih jenis barang, harga barang yang diperkenalkan oleh perusahaan. Demikian pula penjual mengetahui tingkat permintaan konsumen, harga, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya, yang terakhir ada faktor-faktor produksi bergerak bebas. Lalu perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar serta tidak ada campur tangan pemerintah. Selanjutnya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna itu sendiri. Kelebihannya yang pertama yaitu tidak memerlukan adanya iklan, di mana dengan adanya atau tidak adanya iklan tidak mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk. Yang kedua, tidak tampak kegiatan saling menyaingi antara penjual. Yang ketiga, adanya satu harga, yakni di mana harga dari penjual A dan penjual B tidak beda jauh karena adanya satu harga dalam suatu pasar. Selanjutnya ada kepuasan konsumen maksimal karena bebas menentukan pilihan.
Lalu, keuntungan produsen juga maksimal karena ia bisa menjual barang sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan. Nah, yang terakhir, produksi barang-barang yang diperlukan konsumen dengan biaya minimal. Di mana dengan biaya minimal ini eh, diharapkan dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, kekurangannya yang pertama, tidak ada pilihan bagi konsumen untuk selanjutnya akan membahas mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau seimbang. Nah, ada kemungkinan pasar dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual, sedangkan pembelinya hanya satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna, antara lain ada pasar monopoli. Nah, dari segi bahasa, kata monopoli berasal dari kata mono yang artinya satu dan poli yang berarti penjual. Nah, dengan demikian, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa, sehingga pembeli tidak bisa mendapatkan barang pengganti atau kita sebut sebagai barang substitusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini dapat terjaga. Yang keempat, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi yang tinggi. Nah, dengan penggunaan hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang sangat baik. Yang terakhir, yang kelima, mendorong peningkatan kinerja departemen penelitian dan pengembangan. Nah, dengan adanya penelitian dan pengembangan terhadap produk, nah tentunya pasti produk yang kita buat semakin lama semakin memiliki kualitas yang baik. Yang kekurangannya,
Ada 5 juga. Yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Yang kedua, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Yang ketiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Yang keempat, tidak ada persaingan. Dan yang terakhir, mengurangi kesejahteraan konsumen. Kita membahas mengenai pasar oligopoli. Nah, pasar ini di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Contohnya, pasar semen yang dipasok perusahaan semen Indosemen, Semen Padang, lalu Semen Tonasa, Holcim Indonesia, dan Semen Gresik. Nah, dalam pengertian itu sendiri, pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau sedikit perusahaan yang menjual produk-produk yang identik atau mirip satu sama lain dengan jumlah pembelian yang banyak. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar oligopoli, yaitu terdapat banyak pembeli di pasar. Hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogen atau heterogen, tetapi memenuhi standar tertentu. Selanjutnya, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Serta yang terakhir, penggunaan iklan sangat intensif, di mana iklan adalah salah satu senjata ampuh bagi perusahaan-perusahaan oligopoli untuk bersaing dengan perusahaan lain, karena iklan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan perubahan selera konsumen. Bahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari pasar oligopoli. Nah, kita akan mengetahui kebaikan dari pasar oligopoli itu sendiri ya. Nah, dengan adanya penerapan teknologi baru, produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Nah, adanya kebebasan memilih bagi pembeli dan iklan sebagai efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Nah, dalam hal itu, kelebihannya yakni terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Dan yang terakhir, bila terjadi perang harga, nah yang diuntungkannya itu konsumen. Nah, kekurangan dari pasar oligopoli diantaranya yaitu terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar. Karena untuk masuk ke pasar ini hanya orang-orang tertentu yang memiliki modal yang cukup besar. Selanjutnya akan terjadi perang harga antara penjual di pasar. Terakhir, produsen bisa melakukan kerjasama kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Kita akan bahas mengenai pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang kurang lebih sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Contohnya pasar sepeda motor di Indonesia. Nah, pasar sepeda motor di Indonesia ada Honda, Yamaha. Mereka menjual produk yang sama, sepeda motor, tapi memiliki variasi yang berbeda di mana mereka memiliki keunggulan atau kekurangan dalam masing-masing produk tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik antara lain terdapat banyak produsen atau penjual. Lalu, jenis barang yang dipasarkan berbeda atau bermacam-macam, bervariasi. Nah, selanjutnya, produsen mampu mempengaruhi harga, di mana di sini berarti produsen bisa menentukan harganya sendiri. Selanjutnya, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Dan yang terakhir, promosi penjualan sangat aktif, di mana promosi ini sangat mempengaruhi penjualan di pasar. Nah, semakin baik promosi, semakin baik juga penjualan dari produk yang mereka jual. Kita akan bahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari pasar monopolistik. Kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat banyak penjual sehingga konsumen memiliki pilihan. Hal ini akan menguntungkan konsumen karena produsen akan berupaya melayani konsumen sebaik mungkin atau semaksimal mungkin agar
konsumen merasa puas. Selanjutnya, bebas keluar masuk pasar akan mendorong produsen untuk berkompetensi dengan sehat, sehingga mendorong untuk selalu berinovasi dalam menghasilkan produknya agar memiliki produk yang kualitasnya baik. Selanjutnya, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang diinginkannya. Dan yang terakhir, pasar persaingan monopolistik merupakan pasar yang mudah dijumpai atau sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kekurangannya yakni memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Nah, yang kedua, meskipun terdapat kebebasan untuk keluar masuk, untuk memasuki pasar tetap membutuhkan modal yang besar karena para pemain di dalam pasar ini telah memiliki skala ekonomi yang cukup tinggi, di mana mereka memiliki modal yang cukup tinggi juga untuk masuk ke pasar monopolistik. Nah, yang terakhir, pasar monopolistik mendorong produsen mengadakan inovasi produksi sehingga meningkatkan biaya perusahaan yang pada akhirnya berimbas pada harga yang dibayar konsumen. Nah, dimana pasti untuk mendapatkan produk yang baik pasti harus mengeluarkan output yang cukup besar pula. Mengenai pasar oligopsoni dan pasar monopsoni. Pasar oligopsoni adalah kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli yang masing-masing memiliki peran cukup besar untuk mempengaruhi harga atau bisa dikatakan pasar yang dikuasai oleh pembeli. Nah, sedangkan pasar monopsoni adalah keadaan di mana suatu pelaku usaha menguasai penerimaan, pasokan, atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas atau pasar komunitas. Selanjutnya, di sini ada pasar input. Nah, pasar input adalah pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi. Ciri-ciri pasar input antara lain, tidak berwujud fisik tetapi berwujud kegiatan atau adanya suatu kegiatan di dalamnya. Yang kedua, permintaan dan penawaran faktor produksi dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, yang ketiga, jenis penawaran dan permintaan faktor produksi sesuai dengan produksi yang dihasilkannya. Nah, yang terakhir, penawaran faktor produksi kadang merupakan monopoli, sementara faktor produksi bersifat kolektif. Nah, selanjutnya ada pasar input terdiri dari pasar sumber daya atau pasar sumber daya alam atau tanah. Nah, faktor produksi tanah meliputi permukaan dan semua yang terkandung di dalamnya. Nah, balas jasa yang diterima dari penggunaan faktor produksi tanah adalah sewa tanahnya. Nah, selanjutnya ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan seluruh aktivitas dari pelaku yang tujuannya mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Nah, contoh pasar tenaga kerja ini seperti outsourcing, di mana outsourcing ini menyediakan pelayanan penyaluran tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan. Nah, selanjutnya ada pasar modal. Nah, pasar modal adalah tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Nah, permintaan modal berasal dari pengusaha dan penawaran berasal dari pemilik modal. Dan yang terakhir ada pasar kewirausahaan. Nah, kewirausahaan merupakan inisiatif untuk mengoordinasi faktor produksi guna mencapai efisiensi yang maksimal. Orang yang melakukan koordinasi disebut sebagai wirausahawan. Selanjutnya membahas mengenai peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, teknologi juga dapat memengaruhi struktur pasar, misal pasar telepon. Dahulu, telepon merupakan bentuk pasar monopoli. Oleh karena pengembangan teknologi, setiap orang dapat memiliki telepon dengan mudah berupa telepon genggam. Nah, pada zaman sekarang, telepon genggam itu mudah didapatkan dengan harga yang murah.
tidak seperti zaman dahulu. Untuk mendapatkan telepon genggam, itu pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Nah, dengan munculnya telepon genggam, perusahaan telepon berbentuk fixed line atau telepon rumah mulai ditinggalkan dan beralih ke telepon genggam. Kita sudah sering lihat ya, sekarang sudah banyak yang meninggalkan telepon rumah karena lebih praktis dan lebih murah menggunakan telepon genggam. Nah, begitupun dengan pasar, yaitu dengan adanya e-commerce. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai e-commerce itu sendiri. Apa sih e-commerce? Electronic commerce atau e-commerce atau perdagangan elektronik adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau perorangan untuk melakukan perdagangan melalui jaringan elektronik, umumnya internet. Hampir semua produk atau jasa dapat ditawarkan melalui e-commerce, mulai dari buku, musik, televisi, tiket pesawat, hingga jasa keuangan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan menggunakan e-commerce. Kelebihan yang pertama yaitu kenyamanan atau kemudahan karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, dengan adanya e-commerce ini mudah dijangkau dimanapun dan kapanpun, bisa di rumah, di kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelebihannya, pilihannya banyak. Toko yang menyediakannya lebih banyak pilihan barang secara daring atau online. Nah, kekurangannya, pelayanan konsumen yang terbatas. Selanjutnya, tidak ada kepuasan instan, yaitu kita memesan barang harus menunggu dulu, tidak langsung ada barangnya. Ya, apalagi kalau misalnya pengirimannya lama. Jadi, kita kurang puas gitu apabila pengirimannya lama. Nah, yang terakhir, produk tidak dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Nah, ini sering terjadi ya kalau kita beli online. Nah, produknya tidak dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Misalnya di foto kelihatannya bagus, bahannya kelihatannya. Nah, bagus banget pokoknya. Tapi aslinya setelah datang ke rumah, biasanya tidak sesuai deskripsi dan tidak sesuai foto. Nah, ini kekurangan dari menggunakan e-commerce. Nah, selanjutnya membahas mengenai pasar daring. Apa sih pasar daring? Nah, dalam e-commerce, perusahaan atau perorangan dapat menjual produknya kepada konsumen melalui internet, lewat situs mereka sendiri. Mereka juga dapat berjualan di situs mereka sendiri. Situs ini disebut pasar daring atau online marketplace. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, dan Matahari Mall. Nah, sekarang banyak ya kayak perusahaan-perusahaan penjualan baju, peralatan rumah tangga yang ada di mall-mall, sekarang malah membuat khusus sendiri website untuk menjual barang dagangannya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya tentunya. Kelebihannya, yang pertama, konsumen dapat mendapatkan berbagai barang dan jasa karena banyak produsen. Selanjutnya, konsumen dapat mendapatkan berbagai barang dan jasa tanpa harus pergi ke toko. Nah, ini mendapatkan efisiensi ya, dimana kita nggak usah mengeluarkan biaya biaya pergi ke toko, biaya ongkosnya tidak usah, karena kita hanya perlu di rumah saja bisa memesan barang yang kita inginkan. Yang ketiga, ada pembayaran mudah dapat dilakukan dengan transfer. Selanjutnya, konsumen dapat menghemat waktu. Nah, dengan kita tidak usah pergi ke toko, pasti kita menghemat waktu kan. Waktunya bisa dipergunakan dengan hal-hal lain. Nah, selanjutnya, penjual tidak perlu menunggu di toko. Nah, kita tinggal tunggu di rumah aja sampai barangnya nyampe. Nah, selanjutnya, tidak memerlukan tempat fisik dan tempat tidak terikat waktu. Nah, dan yang terakhir, dapat melintasi kota bahkan negara. Nah, misalnya toko yang dijual itu ada di Medan. Kita dengan mudah memesannya. Nah, kekurangannya, resiko adanya penipuan. Nah, ini kita sering terjadi ya kalau di dalam pasar daring ini. Banyak
penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita harus lebih selektif untuk memilih toko-toko yang terpercaya menjual produk. Nah, selanjutnya risiko keamanan kartu kredit. Selanjutnya kurangnya privasi. Selanjutnya risiko dari pengiriman, misalnya risiko rusak dalam pengiriman dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kurangnya jaminan kualitas barang dan jasa. Yang itu tadi sebelumnya saya sudah sebutkan, dimana kita kan nggak tahu tuh, nggak lihat langsung si barangnya. Bisa saja yang datang ke kita langsung, bisa saja kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, cukup sekian pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Jika ada pertanyaan bisa chat pribadi melalui WhatsApp atau Google Classroom ya. Selalu semangat belajar.